Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai instalasi mode security ya. Dimana mode security ini lumayan penting banget karena dia sebagai salah satu ya keamanan untuk di aplikasi web gitu. Nah, firewallnya lah gitu ya. Firewall tuh ya tembok lah, tembok pengamanannya lah gitu ya. Nah, dengan bantuan OASP-nya ini merupakan suatu kumpulan ya, di mana kumpulan untuk aturan-aturan pengamanan web aplikasi. Nah, ini ada beberapa tahap ya, 1 sampai 6. Di mana lumayan penting semua ya, karena ini saya ambil inti-intinya. Ya. Yang pertama itu instalasi, tapi instalasi di sini harus dicatat ya, kita menggunakan 24.04 LTS. Nah, yang kernelnya 669 ya, ini mohon maaf 69. Nah, oke, kita langsung aja instalasi. Nah, pada saat instalasi kita memerlukan namanya library Apache Mode Security 2 ya. Jadi ini VM-nya ya, ini host name CTL ya. Jadi ini adalah VM-nya ya, tadi 6924 ya. Nah, kita coba paste aja. Ini kalian biar lebih ini di root ya ininya. Langsung aja instalasi. Nah, kebetulan untuk Apache-nya itu sendiri dia berjalan di versi Apache-nya, kita lihat dulu lah biar ini ya, di versi 6.24.2.58 ya, ini belum diupdate. Nah perlu diketahui setiap harus selalu mengikuti ya, misalnya kita selalu menggunakan Apache. Nah, ini harus mengikuti perkembangannya ya. Nah, pada bulan ini kalau tidak salah ya, bulan Juli tanggal 8 ini kalau tidak salah di 2.4.2.61. Nah, ini 2.4.58 ini udah lumayan aman untuk saat ini ya, lumayan aman, jadi bisa bisa santai lah untuk melakukan upgrade-nya. Nah, oke, kita nggak bicara itu, kita langsung aja instalasi. Ini udah berhasil ya instalasinya, dan kita lihat juga status di Apache-nya itu udah jalan gitu ya, udah dia jalan. Nah, kalau misalkan udah jalan, langsung aja ini di enablein untuk modul security 2-nya ya. Nah, ini udah ada ya, ininya udah siap, tinggal kita coba restart saja sih sebenarnya. Coba restart ya, coba restart dulu Apache-nya. Nah, sudah, terus udah gitu lanjut ke, nah ini kita bisa lihat ada tidak file tersebut ya. Nah, kalau versi terus OS-nya sama, biasanya dia akan ada nih ya, biasanya langsung ada. Nah, udah gitu nanti kita tinggal membuang ini ya, menambahkan ya. Nah, kita coba move ya, di sini ada satu perintah untuk move. Nah, ini udah dieksekusi, langsung aja di edit ya, diedit. Nah, ini kalau untuk melakukan melakukan itu kita tinggal on ya, jadi mode security-nya aktif gitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi yang kayak sebelumnya ya, ini tidak aktif gitu ya. Nah, ini tidak aktif ini ya, hanya mendetect only katanya ya. Nah, ini aktifkan saja. Kalau ini diaktifkan, semua di server itu akan diproteksi ya, yang lewat URL itu akan diproteksi sama si mode security ini, akan difilter lah gitu ya. Nah, terus udah dibuat, ini kita biarkan saja dulu, nggak terlalu ini, nanti ada masalah tidak ya. Nah, kalau misalkan itu kita tinggal restart, dan saya suka ini ya, ini melakukan 2 ya, SSH ini IP-nya 2 ya. Suka 2 tuh karena apa? Karena supaya kita bisa monitoring lognya ya, bisa monitoring lognya. Ya, lognya biar kelihatan aja sih gitu. Jadi kalau ada error tuh tahu gitu lognya tuh gitu.
Nah, lognya log system ya, var log sys ya, syslog ya, log syslog, coba syslog ya. Nah, ini dijalanin aja di trial itu dia akan selalu on gitu, jadi real time lah. Nah, udah gitu misal kita restart nih kan, nah dia akan ada tuh kan, kita bisa lihat di situ ada masalah enggaknya gitu. Nah, terus udah gitu kita lanjut lagi mengenai tutorialnya ya. Nah, di sini saya menggunakan core rule setnya itu dia versi P3 ya. Nah, versi P3 ini lumayan terbaru lah. Kalau tidak salah di sekarang ada versi 4 ya. Nah, cuman ini saya sekarang di versi 3 saja. Supaya apa? Supaya apa ya, langsung jalan lah ya. Nah, kalian coba kayak gini. Ini download ya, widget itu dia akan melakukan download dulu kan ada tuh ya. Nah, itu langsung kita ini ya di ekstrak nih. Tapi VXF ya, VT ini ya. Nah, ini udah diekstrak gitu ya. Udah diekstrak, terus kita tinggal melakukan pembuatan folder ini ya. Di sini buat folder dulu biar rapi saja sih sebenarnya. Kalau mau di sini juga boleh, cuman biar rapi aja jadi di dalam Apache-nya. Nah, terus si ininya kita dipindahkan ke dalam folder tersebut gitu. Nanti jadi ini akan terisi folder dengan ini gitu ya. Nah, terus kita masuk ke dalam sini, masuknya ke dalam ini ya, alamatnya ke dalam sini nih kita masuk. Tadi kan udah di move nih, masuk nih ya, kita ada di sini, kita clear dulu ya. Nah, di sini ada tuh ya. Saya sudah seneng ls-l tuh karena dia ke bawah gitu ya, ke pinggir tuh nggak terlalu ini. Nah, terus saya akan melakukan move juga di konfigurasi CRS-nya. Ini penting ya guys ya, supaya aturannya apa, filternya yang lumayan baru gitu. CRS setup, kita lihat ya CRS setup itu apa sih dalamannya gitu ya. Nah, pakai nano, saya senang pakai nano. Nah, kayak gini nih aturannya di sini guys nih. IP list di sini ya. Oke. Nah, IP list penting ya, nanti kita bahas di akhir ya. Nah, kita coba edit ya. Ikuti aja ini sebenarnya tahap per tahap, ikuti aja perintah-perintah ini. Nah, terus di sini saya akan coba menambahkan kan tadi udah ada nih. Kita tambahkan ini ya, tambahan ini yang ditambahkan di bawah ini ya. Nah, ini kayaknya sama yang atas ini. Oh, ya ini sama ya. Ini kita matiin aja deh. Nah, kalau ini sebenarnya ini harusnya mati sih gitu ya. Kita coba dulu ya kayak gini. Terus udah itu, ini kan ada lognya ya, di sini ada lognya juga. Kita udah restart aja ya. Apa perintahnya dulu, lihat dulu perintahnya. Oh iya. Nah, sebelum melakukan restart, kalau konfigurasi tiket, alangkah baiknya kita menggunakan seperti ini. Karena apa? Kalau ada masalah server itu nggak mati dulu gitu. Nah, ini code-nya ini setup oke ya. Ini kenapa kayak gini ini ya penyakitnya di sini nih. Awal-awal menggunakan tuh pasti harus disetting dulu ini nih. Ya, enggak ini apa sih ini. Jadi dia perlu server name-nya perlu ditambahkan ya. Ini kan server name-nya. Set ke situ katanya kan. Nah, ini disimpan paling bawah aja di sini, tambahkan ya. Dan ini masukkan IP-nya 127.0.0.1 sesuai dengan perintah dia aja nih, ini kan. Nah, kita tes lagi. Nah, ini udah oke. Artinya memang tinggal melakukan reload ya. Kalau udah oke tuh dites dulu sama dia oke katanya. Kalau oke ya kita tinggal melakukan restart service Apache 2 atau reload ya. Hampir sama sih gitu ya.
Oke, kayaknya reload nggak terlalu, restart deh, restart aja. Nah, kalau restart tuh dia mengulang tuh kan. Nah oke, udah, biar pede aja sih reload restart tuh. Nah kita melakukan testing kecil, dimana tapi sebelum melakukan testing itu bisa kita lihat di ininya ya, kita di on kan dulu nih, di on kan dulu di ini ya. Ini saya masuk dulu ke sini deh biar dijelasin dulu. Nah ini ya apa settingannya. Ini ada contoh virtual host bawaan ya, dimana di sini ada dua konfigurasi ya. Ini untuk port 80 dan ini untuk port 443 SSL ya. Jadi nah karena ini di dev, jadi kita port 80 aja. Nah port 80 ini kan pasti ada konfigurasi virtual host. Nah di konfigurasi virtual host ini kita coba set on aja ya, kita coba set on aja. Jadi setiap yang request pasti akan di cek gitu ya, dicek. Nah udah gitu jangan lupa selalu melakukan restart ya, kalau udah konfigurasi harus dilakukan restart ya, setiap kali konfigurasi harus dilakukan restart. Nah ini berarti kalau kayak gini kita tinggal akses aja 192 berarti 4 ya. Berapa nih IP nya? Nah kita harus apa IP nya berapa. IP nya 102 ya, ini 102. Nah 102 ya bener ya, ini Ubuntu 24.2 LTS dan 69 ya, ini udah diupdate 69. Nah misalkan ada satu perintah gini ya di testingnya gitu, kasih ini ya, kasih perintah gini. Nah ya kasih perintah ini. Nah kalau normal itu, kalau sebelumnya itu dia pasti kayak ya normal aja gitu ya. Kalau misalkan tanpa mode security ya normal aja, dia nggak ini, nggak ke ban kayak gini gitu. Nah kalau apa namanya, kalau salah 03 ya, 02 ya, saya lupa terus 02. Nah 02/ ini ya, nah, gininya tuh, jadi dia forbidden gitu. Jadi nah forbidden, jadi dia akan ya, kita lihat lognya juga, sebenarnya ada di log juga di sini nih. Kok nggak keluar ya ini ya. Coba dilihat dulu di sini, udah on ya, udah ya, udah restart juga, udah sistem CTL enggak, service ya, service aja, service Apache 2 status restart ya. Ini restart sistemnya, cuman kalau ini saya mau lihat di Apache lognya dulu, Apache log. Nah ini kita coba gini ya. Nah dia akan kayak gini ya, kan ada, karena ini nggak boleh apaan ini gitu kan ya, ini nggak boleh gitu. Nah jadi kalau gitu ya kita normal, kalau normal kan gini ya, dia nggak akan ke ini gitu. Tapi kalau kita kasih string yang memang salah gitu, yang memang aneh-aneh lah ya, salah satu perintah-perintah yang di luar umumnya, nah itu dia akan menampilkan seperti ini. Nah sebisa mungkin dalam sebuah keamanan itu harus selalu ditutup ya untuk masalah semacam seperti ini ya. Ini nggak boleh kayak gini. Nah ini pada ngehilanginnya gimana nanti pada session berikutnya ya. Jadi ini nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh. Jadi dia udah melihat versinya, versi 2458. Nah dia harus ditutup, harus hilang gitu ya. Oke, untuk pengetesan tadi sudah ya, untuk pengetesan. Jadi dia forbidden terus. Nah sekarang kita ngobrolin logs ya. Sebelum lanjut kita ngobrolin log dulu. Log itu apa sih? Nah log dalam sebuah security mode security dia ada beberapa yang di log default ya. Dan ada juga ini ya lognya mode sec audit ya. Jadi dia ya log khusus lah. Nah nanti di
apa namanya, tempatnya di mana ya, sama aja di sini sih, cuman dia filenya beda gitu. Nah, ini kita mengenai beberapa log di ini ya, di Apache ya, dimana log di sini lumayan banyak ya. Log dalam sistem itu lumayan banyak ya, tapi kita ngomongnya Apache dulu deh. Apache. Nah, di sini ada banyak ya log ya. Nah, yang harus diperhatikan itu yang paling utama ya, sebenarnya semua harus diperhatiin. Yang paling utama itu diakses. Ini menandakan dia apa ya, error tidaknya gitu. Yang kedua, di errornya, kalau ada error kita harus menampilkan di error log ya. Jadi ada masalah apa sih? Nah, kita dicek di error log ini. Nah, terus yang tadi itu ini ya, modseq audit.log ya. Nah, kita bisa lihat isinya apa sih gitu ya. Nah, isinya seperti ini. Ini log-log dari hasil dia melakukan filtering ya. Jadi tampilkan sama dia. Nah, ini menjadi satu satu tambahan sebagai kita sysadmin untuk mengecek gitu ya. Ini serangan apa sih yang dilakukan oleh user ke aplikasi atau ke sistem kita gitu ya. Nah, nanti dilihat di log-log ini, kita perhatikan ya, diperhatikan. Nah, kalau akses ini dia lebih ke akses apa aja sih? Error ya barusannya. Nah, akses bukan error ya. Nah, ini alamat-alamat yang memang diakses oleh si klien gitu ya. Ini apa aja sih ini? Nah, nanti ada status yang kayak gini 403 ya. Jadi artinya memang ada masalah gitu ya. Nah, cuman kalau di sini 200 itu udah bener ya, baik gitu ya, baik, berarti normal lah itu. Nah, kalau misal nanti ada 500 di sini, nah ini error 500, ini internal server ya, internal server biasanya dia ada masalah di settingan atau di apalah internal server. Nah, kalau misal 403 ini ada masalah, cuman masalahnya yang lebih dari usernya gitu ya. Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut mengenai tadi seputar logs dulu. Ini mengetahui aja. Ada beberapa fase di mana satu fase sampai fase 5 ya. Dia si mod security ini akan memproses fase-fase ya di sistemnya dia tuh. Yang pertama itu dia di fase inspect request header, terus bodinya, respon header, respon body sama actionnya. Ya, actionnya itu mau digimanain menurut dia gitu. Di ban apa di apa. Nah, dia ditolak gitu ya. Jadi akan melakukan block or logging atau di actionnya tuh di fase 5 ya. Mereka juga dua jenis logging yang dimana ya mod security itu dua jenis logging ya. Pertama yang serial satu, semua log itu ada standarnya ya, yang serial ya. Concurrence itu banyak file yang dicatat, hal yang dapat memberikan kinerja penulis lebih baik ya. Ya, pencatatan ya kayak tadi dibagi-bagi ya. Oke, terus peristiwa mengenai log ya, itu ada section A sampai dengan Z ya, kalian bisa baca ya. Ini mengenai section atau log-log yang terdapat di log gitu ya. Jadi bacaan-bacanya ya itulah ininya. Kan banyak ya, tadi kan kita lihat di sini banyak banget lognya ya. Nah, ini kan banyak banget ya. Nah, apalagi di audit sama di error log ya. Nah, itu kalian pasti pusing ya. Ini kan bisa pelajari section-sectionnya. Terus apalagi? Nah, ini ada tadi ngobrolin rotate ya. Jadi di sini lumayan penting juga pada saat menjalankan situs web, lalu lintas tuh pasti makin banyak orang akses kan. Nah, ini perlu menjadi catatan menggunakan rotate ya. Jadi kalian coba, ini opsional ya, kalian bisa coba, nggak masalah. Kalau untuk di dev kayak gini testing nggak usah dicoba ya. Kalau untuk production kalian bisa dicoba ini. Nah, yang berikutnya itu mengenai disable mode security. Saya bilang waktu tadi itu dia kalau misalnya kalau tidak salah sih di sini tuh ada ini juga sih, ada, saya lihat dulu ya, ada nggak. Jadi dia tuh ini ya akan melakukan apa sih bahasanya, dia akan melakukan secara default, dia akan memban semua yang mencurigakan gitulah.
Intinya itu sih, dia akan memban semua request yang mencurigakannya. Nah, tapi kan tidak semua yang mencurigakan itu salah gitu ya. Kadang-kadang ya itu keinginan kita, kadang-kadang ya. Nah, itu jadi sebuah permasalahan lagi gitu untuk si aplikasi internal gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu jadi kita harus kita harus meng-allow lah. Kita harus melakukan allow di aplikasi yang memang kita setujui gitu ya. Yang memang diperbolehkan gitu. Nah, ini saya mau coba akses WordPress ya. Di sini ada satu WordPress. WordPress sepertinya jalan sini. Jadi kita coba akses WordPress dulu, WordPress default ya. Nah, ini defaultnya gini. Nah, kalau misalkan ini koneksi kurang bagus, jadi saya mau login aja di sini WP ya, WP admin nih kalau saya apa ya? WP apa sih? WP login ya. Bener sih nggak sih WP login? Coba dulu ya. Nah, di WP login ini biasanya dia koneksi jelek kali ya. Dia akan tidak bisa login gitu ya. Kalau ada masalah nanti dicek aja lognya. Dicek lognya, kalau ada masalah biasanya kita harus melakukan ini gitu. Nah, ini kita harus dilakukan. Supaya apa? Supaya si WP login ini di off gitu ininya, filternya gitu ya, di off gitu filternya ya, di off filternya. Nah, kalau misalkan ini kan ini ya di sini ya, coba kita ini ya, nanti kalian coba aja ya, ini sebenarnya lebih ke testing sih sebenarnya, lebih ke testing. Jadi kalian coba gini ya, di server dev kalian coba gini, nah gini ya, jadi dia akan memperbolehkan si WordPress ini apapun URL-nya dia terima gitu. Jadi kayak di off dulu gitu si mode security-nya tuh. Nah, ini penting banget karena apa? Karena masa kita kan nggak bisa kontrol ya si WordPress itu memberikan URL seperti apa. Nah, biasanya kalau yang aneh-aneh dilempar atau di blok sama si mode security. Nah, ini harus jadi perhatian juga gitu. Nah, atau kalau lewat virtual host kita harus kasih lah ini gitu ya. Nah, kita untuk melakukan disable mode security-nya ya. Ini sederhananya seperti itu. Terus nanti langsung kalian coba tes dulu terus restart ya. Nah, yang terakhir ini lumayan penting juga. Yang terakhir itu dia akan membolehkan setiap server ataupun IP yang ya bebas gitu melakukan apapun ke server kita bebas. Nah, karena kita ingin kebebasan itu, kita harus melakukan konfigurasi ya, melakukan konfigurasi di mana nih? Di sini ya. Saya coba masuk dulu ya. Ini saya coba masuk dulu di sini. Nah, di sini terus mengkonfigurasi, terus kita coba nano dulu ya. Ini ada nggak sih? Kalau nggak ada berarti harus di move dulu ya. Ini ada move dulu ya, request apa gitu ya, request saya copy aja deh ini. Tidak ada, biasanya dia ada sampel sih gitu. Nah, ini jadi harus dibuat kayak gini, config ya, gitu ya. Baru nano ini ya, baru nano tadi ya. Nah ini dia ada, disimpan aja paling bawah. Kalian bisa copy ini ya, di copy aja terus disimpan di sini. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalkan IP-nya kalian tentukan gitu. IP server kalian berapa gitu. Ini kalian tentuin aja gitu server ini. Ya. Jadi dia apapun actionnya, apapun yang dipakainya, dia tuh ya diloloskan lah sama si mode security ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kalau misal ada masalah ya kalian cuman tinggal gini aja gitu, di komen aja ya. Kayak gitu ya. Nah, ini lumayan efektif. Setelah saya coba ini lumayan efektif ya. Jadi dia ya bebas gitu. Kalau misalkan seperti tadi yang kalau misalkan kita memberikan perintah-perintah yang di luar seperti ini. Nah, kalau IP-nya dibolehkan, masuk ke waitlist.
itu tidak forbidden kayak gini gitu. Dia ya boleh aja terus mau hit seperti apa boleh gitu. Itu ya untuk waitlist ini. Nah, itu terakhir mungkin ya. Jadi kalian bisa coba tahapan-tahapan ini di dep ya sebagai pembelajaran dulu. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan ataupun permasalahan boleh di chat ya, di komen ya. Oke, jangan lupa like, subscribe ya, dan share ya linknya supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar ya. Ini khusus yang lagi belajar sisi keamanan ya. Kita bahas Linux gitu ya, terus pemrograman, terus keamanan yang dipakai di salah satu sistem yaitu Ubuntu gitu ya. Oke, mohon maaf sekali lagi kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.